Halo teman-teman, udah lama banget nih aku nggak bikin konten dan secara mendadak aja aku ngasih tahu bahwa sekarang aku udah punya baby. Nah, jadi untuk sekarang dan mungkin kedepannya aku bakalan bikin konten yang berkaitan dengan bayi, kemudian keperluan bayi, nutrisi bayi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan bayi aku sekarang itu usianya udah 4,5 bulan. Sebentar lagi udah masuk ke usia MPASI. Jadi kali ini aku mau bikin konten tentang kapan sih bayi bisa mulai MPASI, terus apa aja yang harus disiapkan, bagaimana kita sebagai seorang ibu baru menyiapkan mental kita, mental bayi, supaya saat waktunya tiba kita bisa mempersiapkan MPASI dengan baik. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one. Nah, sebetulnya akhir-akhir ini aku udah mulai riset nih pendapat para dokter, ahli, kemudian orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, bahwa bayi itu bisa mulai MPASI dari kapan sih? Dan ternyata yang disebut MPASI dini tuh bukan di bawah 6 bulan, tapi di bawah 4 bulan. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibutuhkan, bayi dari usia 4, 5, 6 itu udah boleh dikasih MPASI dengan disesuaikan teksturnya gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan anak misalnya bisa mulai MPASI dari sejak 4 bulan, maksudnya kurang dari 6 bulan? Misalnya ada keterlambatan kenaikan berat badan yang tidak dapat ditempuh oleh ASI saja, maka bayi memerlukan tambahan nutrisi yang bisa didapatkan dari makanan. Nah, di sini aku mau bahas yang pertama itu ciri-ciri atau tanda-tanda jika bayi kita sudah siap melakukan MPASI. Yang pertama, bayi kita sudah siap untuk duduk atau minimalnya bisa bersandar dan kepalanya sudah tegak. Jadi walaupun dia belum bisa duduk secara mandiri, dia sudah bisa disandarkan di kursi. Sekarang banyak banget tuh kursi-kursi yang bisa digunakan untuk melatih duduk. Misalnya ada sofa tiup, ada baby chair, kemudian ada stroller. Tapi tidak disarankan untuk kita menggunakan bouncer karena posisi anak itu sangat miring dan saluran pencernaannya tidak bagus untuk dilakukan saat makan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayi sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap makanan. Misalnya kita sudah mulai makan nih di depan mereka dan mereka misalnya udah mengecap-ngecap dah, kemudian ngeliatin kita makan, kemudian pengen meraih makanan yang lagi kita pegang, itu sudah termasuk ciri-ciri anak bisa mulai MPASI. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah anak sudah tidak bisa tenang atau tidak bisa cukup kenyang hanya dengan ASI saja. Jadi walaupun kita terus kasih ASI, kasih misalnya atau yang bisa menggunakan sufor, tapi anaknya tetap tidak tenang, mungkin itu tanda-tanda bahwa anak kekurangan makanan, jadi bisa mulai MPASI. Tapi sebaiknya bunda-bunda juga konsultasi dulu dengan minimalnya bidan atau dokter anak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini akan aku bahas tahapan memulai MPASI, dibahas secara teksturnya gitu ya. Yang pertama, tahapan MPASI itu dari 0 sampai 6 bulan. Anak bayi masih mengkonsumsi ASI, tapi dalam sejak usia misal dari 4, 5, 6 itu boleh kita gunakan media lain untuk kasih ASINya. Selain DBF atau mungkin pakai dot, kita bisa pakai sendok supaya anak lebih mengenal alat-alat makan gitu ya bun. Kemudian di usia 6-9 bulan teksturnya boleh kita mulai ke puree atau mash gitu yang halus, yang misalnya buburnya itu kita bikin terus kita blender lalu kita saring lagi lebih halus, dan teksturnya tidak boleh terlalu cair karena
lambung bayi itu masih kecil, supaya nutrisi yang terserap di dalam makanannya itu bagus gitu ya. Jangan terlalu banyak air bun, jadi nanti ada konsumsi airnya sendiri, tapi makanannya harus bergizi gitu ya. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan, nanti aku cantumkan di sini ya. Ini aku dapatkan infonya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan kemudian usia 9 sampai 12 bulan mulai teksturnya naik lagi, bisa naik pertama cincang halus, kemudian cincang kasar, dan finger food. Finger food itu makanan yang kita buat supaya anak bisa menggenggamnya sendiri gitu. Anak belajar mandiri, makan sendiri tanpa disuapi. Soalnya itu juga bisa membantu anak supaya memiliki rasa senang untuk makan gitu ya bun. Jadi memang untuk anak yang baru makan itu kan penyesuaian, kita tidak boleh memaksakan anak untuk bisa langsung makan dengan lahap gitu ya. Jadi kita harus bikin suasana itu menyenangkan. Nah, untuk usia 12 tahun ke atas, anak harusnya sudah bisa makan makanan keluarga gitu ya. Tentu dengan pemilihan bahan yang disesuaikan. Misalnya makanan keluarga biasanya menyukai rasa pedas, dan tentu untuk bayi kita tidak dimasukkan itu rasa pedas, dan tentu tidak menggunakan MSG. Jadi untuk bayi usahakanlah untuk memakai MSG alami ya bun. Nah, kemudian terakhir di sini aku akan bahas tentang hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan saat kita memberikan empasi atau saat kita membuat empasi untuk bayi. Nah, yang pertama di sini aku rangkum aja ya, nanti jelasnya akan aku cantumkan di sini. Yang pertama itu kita harus menggunakan atau mencuci tangan terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang steril gitu ya bun. Usahakan alat-alat masak, bahan-bahan yang kita gunakan itu sangat bersih. Kemudian alat-alat masak untuk empasi diusahakan dipisahkan dengan alat masak yang digunakan untuk keluarga, karena bisa saja kita gunakan bahan-bahan yang pedas, misal talenan kita gunakan untuk masak keluarga, masakannya pedas, terus kita pakai juga untuk keperluan baby, kasihan bayinya gitu ya nanti kepedesan. Nah, terus untuk protein nabati dan hewani sudah bisa diberikan pada anak usia 6 bulan. Lalu kemudian proses masak seperti telur, ikan, ayam, dan lain-lain daging itu harus dimasak dalam waktu yang cukup atau benar-benar matang gitu ya bun. Lalu harus dikurangi pemberian jus buah, minimal itu 1 tahun. Kemudian madu juga belum boleh diberikan kepada anak empasi 6 bulan, baru boleh nanti setelah 1 tahun. Kemudian kurangi kita menggunakan bahan-bahan yang menggunakan pemanis buatan, penyedap, kemudian MSG buatan gitu ya bun. Jadi pokoknya usahakan untuk bayi kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Tentu makanan yang kita buat untuk bayi juga bukan berarti harus hambar ya bun. Jadi rasa gurih, rasa manis itu bisa kita gunakan dengan bahan-bahan alami. Maksudnya kita bisa masak dengan bahan-bahan alami gitu ya. Jadi harus kita bedakan masak untuk bayi dengan masak untuk keluarga gitu. Nanti juga akan aku bikin video-video lain tentang empasi ini. Udah aku rencanakan banyak sekali, jadi jangan sampai bunda-bunda ketinggalan kontennya ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini dari aku. Semoga kalian suka dengan video baru yang bernuansa atau membahas tentang bayi ini. Semoga banyak juga yang baru menjadi ibu seperti aku, nyumam-nyumam. Dan semoga konten aku ini bermanfaat. Jika kalian suka, boleh kalian klik like, dan jika tidak suka, kalian boleh klik dislike. See you on next video.